Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik dan fokus kali ini saya akan bahas soal-soal terkait dengan soal cerita. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan TIU soal cerita, maka bisa menyaksikan video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, Andi membeli 2 bungkus permen dan 5 bungkus roti dengan harga 35.500. Sedangkan Budi membeli 5 bungkus permen dan 1 bungkus roti seharga 14.000. Jika Chandra ingin membeli 3 bungkus permen dan 4 bungkus roti, maka berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Chandra? Nah, kalau untuk menjawab soal ini, maka kita bisa simbolkan permen ini dengan P, kemudian roti ini dengan R, agar mempermudah ketika mengerjakan soalnya. Oke, kita langsung aja masukkan ke persamaan. Jadi, 2 bungkus permen itu ditambah dengan 5 bungkus roti sama dengan 35.500. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Kemudian yang kedua, 5 bungkus permen ditambah 1 bungkus roti sama dengan 14.000. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke, langkah selanjutnya kita kurangi persamaan 1 dengan persamaan 2. Dan pertama-tama kita samakan dulu salah satu komponen. Dalam hal ini saya coba untuk menyamakan yang R ini. Jadi yang atas itu R-nya 5, maka yang bawah kita kalikan 5 agar bisa menjadi 5. Oke, jadi seperti ini kurang lebih 2P ditambah 5R sama dengan 35.500. Nah, kemudian yang 5P ditambah 1R sama dengan 14.000. Yang pertama ini kita kali 1, yang persamaan kedua ini kita kalikan 5 ya. Jadi hasilnya adalah 2P ditambah 5R sama dengan 35.500. Kemudian ini 5 dikali 5 adalah 25P ditambah 1R kali 5 yaitu 5R sama dengan 14.000 dikali dengan 5 yaitu 70.000. Kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 25 adalah negatif 23P. 5 dikurangi 5 itu habis, maka kemudian tersisa 35.500 dikurangi 70.000, yaitu 34.500. Nah, jadi P-nya dapat diperoleh dengan membagi 34.500 ini dengan 23. Negatif 23. Nah, kita tahu bahwa negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Jadi, 34.500 kita bagi dengan 23, hasilnya adalah 1.500. Jadi, diketahui P-nya 1.500. Oke, langkah selanjutnya kita cari R-nya dengan memasukkan ke persamaan sembarang. Saya pilih persamaan 1 di sini ya. Jadi, atau agar lebih mudah kita pilih persamaan yang kedua saja agar gak ada tanda 500 ini. Jadi kita masukkan ke persamaan kedua di mana 5P ditambah 1R sama dengan 14.000. Kemudian 5 dikali P-nya udah ketemu 1.500 ditambah R sama dengan 14.000. Maka R adalah 14.000 dikurangi 5 dikali 15 itu 7.500.
Jadi hasilnya adalah 14.000 dikurangi 7.500, yaitu 6.500. Oke, jadi R-nya juga udah ketemu 6.500. Dari sini kita bisa cari untuk harga 3 bungkus permen dan 4 bungkus roti. Jadi 3 permen ditambah 4 roti ini sama dengan 3 kali 1.500 ditambah 4 kali 6.500. 3 kali 1.500 adalah 4.500. Kemudian 4 dikali 6.500 yaitu 26.000. Maka hasilnya adalah 30.500. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Usia Andi beberapa tahun yang lalu adalah 5/2 kali usia Budi. Saat itu usia Andi adalah 30 tahun. Jika usia Andi sekarang adalah 2 kali usia Budi, maka usia Andi adalah, oke, jadi ini misalkan usia beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, kita simbolkan dengan T ya. Atau kita simbolkan T di sini, yaitu usia Andi sama dengan 5/2 kali usia Budi. Di mana saat itu usia Andi adalah 30 tahun. 30 sama dengan 5/2B. Nah, ini kita kali. 30 kali 2 itu adalah 60 sama dengan 5B. Maka B adalah 60 dibagi 5, yaitu 12. Jadi usia Budi beberapa tahun yang lalu adalah 12 tahun. Nah, kemudian di sini, jika usia Andi sekarang adalah 2 kali usia Budi, maka usia Andi adalah, nah, usia Andi ditambah dengan beberapa tahun yang lalu ini, yang kita simbolkan T, karena belum diketahui T-nya itu berapa, sama dengan 2 kali usia Budi. Budi ditambah T. Karena di sini ditanyakan kan usia Andi sekarang. Sekarang itu adalah usia si Andi ditambahkan dengan beberapa tahun yang lalunya ini. Nah, dari sini Andinya kan udah diketahui 30 tahun. Ditambah T. Sama dengan 2 kali 12 ditambah T. Nah, 30 ditambah T sama dengan 24 ditambah 2T. Maka ini kita pindah ruaskan 24-nya ke kiri menjadi negatif 24, sedangkan yang T-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif T. Maka 30 dikurangi 24 adalah 6, 2T dikurangi T adalah T. Jadi T-nya adalah 6, oke? Ini adalah 6 tahun yang lalu. Kemudian di sini ditanyakan usia Andi sekarang, maka usia Andi kita tinggal tambahkan aja usia Andi 6 tahun yang lalu, yaitu 30 tahun, ditambah dengan tahunnya, yaitu 6 tahun kan. Jadi usia Andi-nya adalah 36 tahun. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Harga 1 kodi baju sama dengan harga 4 buah celana. Jika harga 1 kodi baju naik 20% dan harga 4 buah celana naik 4%, maka untuk membeli 1 kodi baju dan 4 buah celana dibutuhkan tambahan sebanyak berapa persen? Nah, jadi ini kita misalkan bahwa harga 1 kodi baju sama dengan harga 4 buah celana. Harga 4 celana. Harga 1 kodi ini mengalami kenaikan, naik 20%. Sedangkan harga 4 buah celana ini naik 4%.
Nah, untuk membeli, harga untuk membeli satu kodi baju dan 4 celana, ini adalah, tadi kan misalkan kita harga satu kodi baju di awal itu adalah 100%. Jadi kalau naik 20% menjadi 120%. Kayak gitu ya. Kemudian kita tambah dengan harga 4 buah celana yang tadinya 100% menjadi 104%. Nah, ini kita bagi 2. Nah, jadi 120 ditambah 104 itu adalah 224 dibagi 2, yaitu 112%. Nah, kemudian dari sini kita dapat mengetahui kenaikannya. Jadi, kenaikan yaitu 112% dibagi dengan persen awal, yaitu 100%. Ya, jadi harganya adalah, atau kenaikannya adalah 12%. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ayah memberi Dinda sejumlah uang yang digunakan untuk membeli keperluan sekolahnya. 2/3 dari uang tersebut dipakai untuk membeli buku dan alat tulis, sedangkan setengah dari sisanya digunakan untuk membeli tas sekolah. Jika uang Dinda masih tersisa 150.000, maka berapakah total uang yang diberikan oleh ayah? Oke, jadi untuk soal ini, pertama kita misalkan jumlah total uang yang diberikan oleh ayah itu adalah X. Misalkan X ini adalah jumlah total uang. Nah, kemudian di sini untuk membeli buku dan alat tulis, membeli buku dan alat tulis, ini adalah 2/3 dari uang yang diberikan ayah, 2/3 X. Maka sisa uangnya adalah X dikurangi 2/3, yaitu 1/3. Kemudian setelah ini kita lihat untuk selanjutnya, yaitu setengah dari sisanya digunakan untuk membeli tas. Jadi untuk membeli tas, ini adalah setengah dari sisanya. Sisanya itu kan adalah 1/3 X ya. 1/3 X. Oke, jadi ini 1/6 X. Kemudian uang yang tersisa adalah 150.000. Jadi ini kita misalkan uang totalnya, kita kurangi dengan uang yang hasil pembelian buku dan alat tulis, yaitu 2/3 X. Kemudian kita kurangi uang yang dipakai untuk membeli tas sekolah, yaitu 1/6 X. Ini tersisa 150.000. Oke, kemudian ini kita samakan dulu yang di bawah. 6 bagi 1 yaitu 6, 6 kali 1 yaitu 6. Jadi 6X kurangi 6 bagi 3, 2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 6 bagi 6, 1. 1 kali 1 adalah 1. Sama dengan 150.000. Nah, dari sini 6 dikurangi 4 itu adalah 2, 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi X sama dengan 150.000 dikali dengan 6. Oke, jadi 15 kali 6 itu adalah 90. Jadi hasilnya yaitu 900.000. Ini adalah uang yang diberikan oleh ayah kepada si Dinda, yaitu E, 900.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah perusahaan X, 75% pegawainya adalah wanita.
Jika 40% pegawai sudah menikah dan 80% dari pegawai yang sudah menikah tersebut adalah wanita, maka berapakah jumlah pegawai laki-laki yang belum menikah? Oke, jadi ini kita misalkan bahwa jumlah pegawainya itu adalah 100 orang ya. Misalkan jumlah pegawai 100 orang. Maka kalau kayak gini, jumlah wanita yaitu 75 orang. Sedangkan jumlah laki-laki yaitu 25 orang. Nah, kemudian kita lihat 40% pegawainya sudah menikah, di mana 80% dari pegawai yang sudah menikah adalah wanita. Jadi, yang sudah menikah ini adalah 40% atau 40 orang. Di mana 80%-nya, 80% dari pegawai yang sudah menikah, ini berarti kita kalikan 40, ini adalah wanita. Jadi ini kita coret, ini coret, ini coret, ini coret. 8 kali 4, 32 orang. Ini adalah yang menikah wanita. Maka untuk jumlah laki-laki yang menikah atau kita sebut LM kayak gini adalah 40 dikurangi 32, yaitu 8 orang. Nah, kemudian kita cari yang belum menikah. Belum menikah. Tadi kan yang sudah menikah 40 orang, berarti yang belum menikah itu sisanya 60 orang. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk jumlah pegawai laki-laki yang belum menikah. Jadi, laki-laki yang belum menikah ini sama dengan jumlah total laki-laki dikurangi laki-laki yang sudah menikah. Jumlah total laki-laki adalah 25 orang. Sedangkan jumlah laki-laki yang menikah adalah 8 orang. Maka 25 dikurangi 8 itu 17 orang. Ini laki-laki yang belum menikah atau LBM, saya singkat kayak gitu. Maka persentase jumlah pegawai laki-laki yang belum menikah adalah persentase laki-laki belum menikah, yaitu 17 orang ini dibagi keseluruhan orang yang sudah menikah, yang belum menikah yaitu 60 orang dikalikan 100%. Nah, maka kita bisa sederhanakan, ini kita coret, ini juga kita coret. Jadi 10 kita bagi 2 itu 5, 6 bagi 2 itu 3. Jadi 17 kali 5 dibagi 3, 17 kali 5 sama dengan 85 dibagi 3, yaitu 28,3%. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Mobil tersebut kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 84 km per jam. Jika jarak kota A ke kota B adalah 210 km, maka kecepatan rata-rata seluruh perjalanan yang ditempuh mobil tersebut adalah... Oke, jadi ini kita tahu bahwa untuk kecepatan dari kota A ke kota B, atau kita sebut V1 misalnya ya, dari A ke B, ini adalah 60 km per jam. Kemudian kita lihat untuk V2 atau kecepatan dari B ke A, ini adalah 84 km per jam. Nah, untuk jaraknya, jarak ini antara 1 dan 2 itu sama aja, jadi 210 km. Pertama-tama kita cari untuk waktu yang diperlukan masing-masing V1 dan V2. Jadi kalau T1 ini diperoleh dengan membagi S per V1, di mana S-nya adalah 210, kemudian V1-nya adalah 60.
Maka 210 dibagi 60 adalah 3,5 jam ya. Kemudian T2-nya adalah S dibagi V2. Di mana S-nya adalah 210, V2-nya adalah 84. Nah, 210 dibagi 84 yaitu 2,5 jam. Jadi waktu untuk masing-masing V1 dan V2 sudah diketahui. Selanjutnya kita cari kecepatan rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan S-nya, S1 ditambah S2 dibagi T1 ditambah T2. S1 tambah S2-nya itu adalah 210 ditambah 210 dibagi 3,5 ditambah 2,5. Nah, jadi diperoleh 420 dibagi 7. Maka hasilnya adalah, dibagi 6 ya. Dibagi 6, jadi hasilnya adalah 70 km per jam. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mita membeli sebuah mesin cuci dengan harga 3.500.000. Harga tersebut merupakan harga yang telah didiskon sebanyak 30%. Maka harga awal mesin cuci tersebut adalah, jadi kita masukkan ke rumus harga beli, di mana harga beli merupakan 100 dikurangi diskon, ini dalam bentuk persen, dikalikan dengan harga awal. Nah, harga belinya kan tadi udah diketahui, 3.500.000. Kemudian ini 100 dikurangi diskonnya yaitu sebanyak 30%. Dikali harga awal. Jadi 3.500.000 sama dengan 70% dari HA. Nah, 3.500.000 sama dengan 70% itu kan 0,7 HA. Maka harga awalnya adalah 3.500.000 rupiah dibagi dengan 0,7, yaitu 35 bagi 7, 5, ini nolnya tambahkan ke sini 1, jadi 5 juta. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, next ke soal berikutnya. Hasil UAS kelas 7C yang terdiri dari 30 siswa diperoleh rata-rata 6,5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika 3 nilai siswa tertinggi dengan rata-rata 9 dan 7 nilai siswa terendah dengan rata-rata 6 dikeluarkan, maka nilai rata-rata siswa sisanya adalah, jadi kita pertama hitung jumlah nilai 30 siswa. 30 siswa, yaitu 30 dikali 6,5. 30 kali 6,5 yaitu 195. Oke, langkah selanjutnya kita cari jumlah nilai tiga siswa. 3 siswa tertinggi yaitu 3 dikali 9, 27. Kemudian yang terakhir kita cari jumlah nilai dari 7 siswa terendah. Yaitu 7 dikali 6, 42. Oke, dari sini kita bisa tentukan untuk nilai rata-rata siswa sisa. Jadi nilai rata-rata
siswa sisa ini diperoleh dengan pertama kita lihat untuk jumlah nilai sisanya. Jadi jumlah nilai sisa dibagi dengan jumlah siswa sisa. Nah, ini adalah rumusnya. Jumlah nilai siswa sisanya itu kan kita bisa kurangi dari 195 dikurangi 27 dikurangi 42 dibagi jumlah sisanya yaitu 30 dikurangi 3 dikurangi 7. Maka dari sini kita dapat peroleh 195 dikurangi 27 dikurangi 42 yaitu 126. Kemudian 30 dikurangi 10 yaitu 20. Nah, 126 ini kita bagi dengan 20, yaitu ketemu 6,3. Jadi nilai rata-rata siswa sisanya adalah 6,3. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan X mengurangi jam kerja karyawannya dari 48 jam per minggu menjadi 40 jam per minggu tanpa mengurangi gaji karyawan. Jika Budi sebagai karyawan di perusahaan X menerima gaji 80.000 per jam sebelum pengurangan jam, maka berapakah gaji yang diterima Budi per jam setelah jam kerja dikurangi? Oke, jadi ini pertama kan 48 jam, kemudian dikurangi menjadi 40 jam, di mana untuk gajinya itu tidak dipotong. Nah, 48 jam itu tadi gajinya 80.000, maka kalau 40 jam ini berapa ribu? Kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa misalkan ini A1, ini B1, yang ini A2, yang ditanyakan adalah B2. Ini kita bisa masukkan ke rumus perbandingan berbanding nilai, karena saat variabel satunya itu menurun, maka variabel lainnya justru meningkat kayak gitu. Jadi A1 kali B1 sama dengan A2 dikalikan dengan B2. A1-nya adalah 48, B1-nya adalah 80.000. Sama dengan A2-nya 40, B2-nya ini kita cari misalnya X ya. Jadi X itu adalah 48 dikali 80.000 dibagi dengan 40. Nah, 80 ini kita bisa bagi dengan 40, jadi hasilnya adalah 2. Kemudian 48 dikali 2 adalah 96. 96.000. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, next ke soal terakhir. Perbandingan jari-jari bola basket dan bola voli adalah 3:2. Jadi ini kita misalkan R basket berbanding R voli, ini adalah 3/2. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa RB sama dengan, jadi 2RB kayak gini. 2RB sama dengan 3RB. Maka RB adalah 3/2RB. Kemudian di sini ditanyakan perbandingan volume bola basket dan bola voli. Di mana kita tahu bahwa rumus volume dari sebuah bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Ini adalah rumus volume bola. Maka dari sini kita bisa masukkan V bola yang dibandingkan P bola basket dibandingkan dengan V bola voli atau VV kayak gini sama dengan 4/3 V RB-nya itu adalah 3/2 RV pangkat 3 per PV-nya atau volume bola volinya adalah 4/3 V kali ini RV pangkat 3.
Nah, dari sini kita bisa mencoret yang ini karena sama, kemudian ini juga kita bisa coret, maka tersisa 2/3 pangkat 3 per 1 pangkat 3. Atau 2 pangkat 3 ini adalah 8 per 3 pangkat 3 adalah 27/1. Nah, jadi jawabannya 8/27. Sorry, ini kebalik ya. Sorry banget, ini kebalik. Jadi ini tuh 3/2. Jadi di sini 27/8. 27/8. Nah, ini kita bisa 27/8 banding 1. Ini kita bisa kalikan dengan 8 agar pecahannya hilang menjadi 27/8. Oke, jadi jawabannya yang D. Nah, oke, mungkin demikian untuk video kali ini terkait dengan pembahasan soal-soal tipe soal cerita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.